Warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sekolah Nusantara Harapan Permai SD, sekolah Nusantara Harapan Permai yang berada di tengah-tengah perumahan. Alhamdulillah, sekolah ini sudah mulai sempurna dan nampak kelihatan. Inilah ruangan kelas. Ini panggung serbaguna untuk peningkatan kreativitas siswa. Inilah visi misi sekolah. Ini imbauan spanduk yang mengantar. Inilah WC yang bersih. Ini ruang kepala sekolah. Anak-anak lagi para belajar. Ini ibu-ibu sambil membersih. Ini perpustakaan mereka sebagai gudang keilmuan. Ini kantin mereka. Semua dalam keadaan bersih yang ditangani oleh langsung kepala sekolah dan bersama stakeholder yang ada di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kepala Sekolah? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Iya, namanya siapa Pak? Nama lengkapnya? Ya, nama saya Sudirman Pak. SPD MPD ya? Iya. Iya. Pak Sudirman di sini di SD apa lagi namanya itu? Nusa Harapan Permai. Nusa Harapan Permai. Alhamdulillah di tengah-tengah kompleks Pak ya. Ya syukur-syukurlah masih berorientasi dengan baik. Tahun berapa kita di sini Pak Sudirman? 2020-2021. Iya. Kami tadi menuju ke sini, bolak-balik tanya ke sana, ke sini, ke sini. Pertama itu tanda-tanda sekolata, ya dah, saya disampaikan alhamdulillah tiba juga di tempatnya juga di sini. Dan alhamdulillah kita ketemu langsung dengan Bapak Kepala Sekolah Pak Sudirman. Tapi Pak Sudirman, ada barangkali visi misi Bapak bisa disampaikan ke publik sehingga publik paham tentang keberadaan sekolah kita. Silakan. Iya, makasih. Jadi di awal kami masuk ke sini sebenarnya ini sekolah berada di tengah-tengah perumahan, tapi pada dasarnya masyarakat di sini menyekolahkan anaknya keluar. Sehingga di saat kami masuk itu peserta didik di satuan pendidikan kami kurang lebih 102 atau 104 ya. Kemudian di awal kami mengidentifikasi beberapa persoalan-persoalan, kemudian kami duduk bersama setelah menemukan persoalan dan identifikasi masalah itu, kami duduk bersama dengan teman-teman lalu merumuskan visi dan misi satuan pendidikan. Dari perumusan visi dan misi satuan pendidikan itulah bertolak dari identifikasi masalah, kita mencoba mencari solusinya, dan begitu masuk tahun kedua di satuan pendidikan ini, alhamdulillah sekolah ini masuk menjadi sekolah penggerak. Itu satu. Yang kedua, bahwa satuan pendidikan ini yang tadinya kurang lebih hanya 100 siswanya ini meningkat 2 kali lipat, dan sampai hari ini sudah 220 peserta didik. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan selama ini sudah berada di jalur yang dikehendaki oleh orang tua peserta didik, sehingga peserta didik yang ada di Kompleks Nusa Harapan Permai ini alhamdulillah tahun ini sudah tidak ada.
yang menyekolahkan anaknya keluar. Itu satu. Yang kedua, bahwa tahun ini satuan pendidikan ini mengikuti beberapa lomba, event dan seterusnya, itu sudah membawa beberapa hasil, dan hasil ya luar biasa, lumayan hasil-hasil yang diperoleh. Dan di rapor pendidikan kami juga tahun ini itu sudah meningkat cukup pesat, bahkan ada satu komponen itu meningkat 104,9% dan berada di level 20% di atas rata-rata nasional. Artinya luar biasa. bahwa apa yang kita programkan di awal, bagaimana kita mengidentifikasi masalah di awal dengan menemukan solusi, duduk bersama, mengkomunikasikan beberapa solusi yang perlu dikolaborasikan dengan masyarakat setempat, stakeholder dan seterusnya, itu sudah mulai membuahkan hasil. Walaupun kami akui bahwa apa yang kami cita-citakan di awal itu belum sampai ke tahap maksimal, tapi indikator-indikator bahwa kami sudah berada di jalur yang tepat itu sudah mulai nampak satu persatu. Yang berikut, bahwa salah satu hal yang membanggakan dari beberapa sekolah penggerak di Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Biringkanaya ini, kami adalah salah satu sekolah penggerak yang menjadi sekolah pengimbas dan menjadi narasumber untuk pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka. Ini menandakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Balai Besar Guru Penggerak itu memantau kami bahwa program-program dan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di satuan pendidikan kami itu sudah berada di jalur yang benar. Luar Intinya biasa. bahwa satuan pendidikan kami ini walaupun berada di ujung, di Betul nih. perbatasan, Betul Pak ya, Maros. Maros, Goa, dan kami sendiri itu pada saat mau ke sekolah itu melewati 3 Iya, daerah, Pak. betul, Jadi betul. berangkat dari Goa masuk ke Maros dulu, kemudian Belok kiri. sampai ke Makassar kembali. Iya, Jadi rutenya memang seperti itu, tapi itu tidak menjadi kendala bagi kami. Bagaimanapun kalau suatu tugas itu kita jalankan dengan hati, akan menjadi nikmat dan selalu ada jalan keluar untuk menemukan solusi-solusi terhadap tantangan-tantangan yang kita hadapi di satuan pendidikan. Dan insya Allah di hari nanti mohon doa restu, anak-anak kami akan tampil di event Pinisi Marching Band yang akan dilakukan oleh ini untuk tingkat Indonesia Timur. Semoga nanti apa yang kami harapkan bisa seperti event-event sebelumnya, membawa hasil yang maksimal, sehingga ini akan menjadi motivasi buat kami, menjadi amunisi baru dalam rangka mengelola satuan pendidikan kami. Itu barangkali untuk sementara, Pak. Terima kasih. Tapi ada yang menarik Pak. Iya. Sebelum Bapak 100 jumlah siswa kurang sedikit, lebih sedikit. Setelah Bapak katakanlah periode 2 tahun berjalan, kelipatannya 100%. Iya. 250. Ini tidak semudah itu, karena kenapa? Bapak melakukan kajian. Awal mula Bapak melakukan pemetaan. Setelah ketemuan, kajian dan pemetaan, Bapak keluarkan solusi, mensosialisasikan. Sehingga apa ya? Tahun ini membanggakan sekali kami dari Perwadin News Online, membanggakan sekali Bapak, karena kenapa? Tidak ada lagi anak kompleks yang sekolah di luar. Iya. Itu berarti itu menandakan keberhasilan Bapak. Alat perekatnya Bapak sebagai stakeholder pendidikan sudah mampu diserap. Yang kedua, Bapak sebagai sekolah penggerak. Iya. Tidak gampang sekolah penggerak, Pak. Karena kenapa? Dia harus memahami kurikulum Merdeka. Sekolah penggerak otomatis dia menggunakan kurikulum Merdeka. Tapi ada sekolah kurikulum menggunakan kurikulum Merdeka, belum tentu sekolah penggerak. Kira-kira bagaimana ini pemahaman ini, Pak? Silakan Jadi diluruskan. begini sebenarnya, apapun minumnya,
apapun makannya, minumnya harus, ya artinya begini, kurikulumnya berubah dan seterusnya, itu kuncinya bagaimana kita memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah. Nah, inilah disebut dengan sekolah penggerak. Iya, jadi intinya Pak, bagaimana kita memahami pembelajaran itu, pembelajaran berpihak kepada peserta didik. Jadi kalau sebelumnya kita melayani anak-anak itu berdasarkan apa yang ada di kepala, itu dengan paradigma merdeka belajar itu, guru harus mampu memahami apa keinginan dan kebutuhan peserta didik. Nah, dari situlah kami berikan pemahaman bagaimana kami mengumpulkan mereka, merubah mindset itu, sehingga sekolah ini sampai kalau Bapak mau tinggal sampai sore jam 6 itu sekolah ini ramai terus dari pagi sampai jam 6 Pak. Itu yang menjadi salah satu daya yang membuat masyarakat di sekitar sini tidak lagi mengantar anaknya keluar. Kenapa? Di awal kami berdiskusi dengan beberapa tokoh masyarakat, orang tua peserta didik yang ada di sekitar sini. Kemudian saya tanya, kenapa Pak anaknya dibawa keluar? Dia bilang, kalau di luar Pak itu dia kan sampai sore, kami ada di rumah itu nanti sore. Antara siang dan sampai sore itu kami tidak tahu anak-anak kami kemana. Itu yang kami coba kaji, coba ulah. Berarti orang tua di sini menginginkan bersamaan orang tua keluar rumah dan pulang ke rumah juga bersamaan. Jadi kepastian keamanan anak-anaknya itu yang orang tua sebenarnya inginkan. Itu yang coba kami terjemahkan dan kami memberikan solusi dengan beberapa program Pak. Ada beberapa program yang kami cetuskan di awal itu, pendampingan individu dan seterusnya, sehingga ramai itu anak-anak dari pagi sampai ramai Pak. Ada yang sampai ke lapangan, ada yang ribut-ribut, mungkin Bapak tadi masih dapat ribut-ribut. Jadi itu bagian dari pembelajaran yang berdasarkan apa yang diinginkan oleh anak-anak. Jadi harapan kami yang dibimbing secara individual di pagi hari itu dia belajarnya siang sampai sore. Sebaliknya juga begitu Pak. Yang belajar sore itu pendampingan dan pembimbingannya itu di pagi hari. Jadi dia betul-betul ada di sekolah itu dari pagi sampai sore. Kalaupun harus pulang ke rumah, paling hanya ganti pakaian, ambil pembekalan dan seterusnya, baru balik lagi ke satuan di sekolahnya. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana sehingga sekolah penggerak ini harus bisa menerapkan kurikulum merdeka, karena sebenarnya itu adalah tuntutan Pak. Jadi tuntutan itu bukan berarti bahwa kita dipaksa untuk tidak, tapi bagaimana kita mencarikan solusi dari kecenderungan perkembangan hari ini. Anak-anak hari ini Pak berbeda dengan Samanta. Iya betul Ya. betul Pak. Jadi di Samanta itu anak-anak begitu patuh kepada orang tuanya, begitu patuh kepada gurunya. Tapi di zaman ini kalau kita tidak mampu masuk dulu ke dunia mereka, kemudian dari situ kita tarik, maka kita akan mengalami kesulitan dalam merubah dan mengembangkan peserta didik Pak. Luar biasa Pak. Apalagi namanya sekolahnya Bapak Pak? SD Negeri Nusa Harapan Permai. Tabe. SD Negeri Nusa Harapan Permai terujuk dengan adanya dengan sistem pembelajaran berinisial dan kurikulum merdeka. Yang kedua, ada harapan orang tua terpenuh sekali dengan adanya sekolahnya Bapak. Berangkat orang tua menitipkan anaknya di sekolah. Pulang orang tua menerima dengan sempurna dari sekolah. Tapi ada lagi pertanyaan Pak. Siap, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya statement, ajakan wali kota dan kepala dinas dalam hal ini Pak Muhyiddin, jagai anak. Ya, jadi begini Pak, bukti bahwa sekolah kami itu sudah mendukung beberapa program wali kota jagai anak kami Pak, di tahun kemarin itu melibatkan DP 3A. Apa itu Pak? Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk melatih guru kami itu bagaimana menerjemahkan sekolah ramah anak. Iya. Kami itu punya MOU dengan DP 3A
bagaimana membekali guru-guru kami untuk menerjemahkan apa itu sekolah ramah anak. Karena kan Bapak tahu mungkin itu salah satu fungsi dan tugas DP3A itu bagaimana memberikan pencerahan, bagaimana membekali dan mendampingi pelayan dan sumber daya yang ada di satuan pendidikan itu untuk memahami kriteria bagaimana sikap yang masuk kategori bullying itu dan seterusnya. Itu yang dari tahun lalu Pak kami bekali peserta guru-guru kami dengan latihan dan workshop sekolah ramah anak. Itu kami libatkan BP3A bersama salah satu sekolah yang selama ini menjadi sekolah pembinaan langsung untuk mendampingi kami dalam menerapkan program sekolah ramah anak. Itu satu. Bukti kedua bahwa kami mendukung sepenuhnya program wali kota itu, kegiatan wali kota di SD8 terakhir. Luar biasa. Ya, sekolah kami Pak ikut di SD8 itu dalam bentuk dia keterlibatannya di drum band dan daur ulang itu. Mereka semua ini keikutsertaan ini adalah bagian dari bagaimana menampilkan hasil yang telah kami lakukan di sekolah. Daur ulang itu kan dari barang-barang bekas, kemudian yang selama ini mendukung program sekolah adiwiyata itu yang kami aktualisasikan di perintah wali kota melalui dinas pendidikan untuk terlibat langsung di kegiatan mendukung dan mensukseskan SD8. Yang berikutnya bahwa kalau dikatakan bagaimana program Jagai Anak itu adalah program nyata yang telah kami lakukan dengan itu tadi, bagaimana mencari solusi anak-anak orang tua itu memastikan anaknya aman, jadi dia bersamaan keluar rumah dan pulangnya juga bersamaan. Itu adalah salah satu bagian dari program implementasi Jagai Anak. Program bagaimana pendampingan anak guru-guru kami untuk menjadikan sekolah ini sekolah ramah anak adalah implementasi dari bagaimana kita menerapkan program Jagai Anak, Pak. Jadi hal-hal yang seperti ini adalah bagaimana kita selalu mengkolaborasikan baik kepada stakeholder yang ada di satuan pendidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah dalam hal ini, kelurahan, RT, RW dan seterusnya. Itu sebenarnya kuncinya bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang kita inginkan terhadap peserta didik anak dan bagian dari anak-anak mereka juga untuk sama-sama kita mencetak generasi yang diharapkan oleh bangsa dan negara di masa yang akan datang, Pak. Ada yang menarik Pak Sudirman. Iya. Mindset cara berpikir guru kita mesti kita bedah untuk anak-anak tercinta kita. Iya. Didahulukan keinginan mereka sebagai anak, barulah kita ikut di belakangnya. Itulah barangkali filosofi Tuturi Handayani. Dan harapan-harapan inilah berkali cerminan keras dari negara Republik Indonesia memberikan pemerintah negara Republik Indonesia, Menteri Pendidikan, CQ Dinas Pendidikan Kota Makassar memberikan statement yang keras, jagai anak. Anak itu merupakan mutiara dalam lumpur. Kira-kira seperti itu Pak. Statement terakhir Pak, apa harapan kita sehingga publik melihat kita dan publik menilai bahwa betul-betul apa lagi? Nusa Harapan pernah betul-betul join bersama dengan stakeholder. Silakan Pak. Statement akhir kami setelah apa yang kami lakukan dalam 2-3 tahun terakhir ini, dampak yang kami rasakan justru kekurangan ruang belajar dan ruang guru, Pak. Kenapa di sebelumnya itu tidak terasa? Karena memang peserta didik kurang. Tapi setelah berbagai program yang tadi kami sudah paparkan itu ada sedikit titik yang dilihat oleh orang tua peserta didik, maka menjadi tantangan kami itu sebenarnya ruang belajar. Ruang belajar kami Pak itu hanya 5. Ruang belajar 5, rombel kami 10. Artinya satu ruangan itu dipakai oleh 2 rombongan belajar. Itu satu. Yang kedua yang menjadi tantangan kami itu adalah jadi yang tadi ini ruang belajar. Guru
guru pada saat terjadi pergantian dari guru mapel atau guru kelas itu dia kan butuh istirahat. Ruang guru kami tidak ada. Ruang guru kami tidak ada. Artinya ruang guru kami tidak ada, ruang belajar kami kekurangan 5, jadi yang ada 5 masih kurang 5. Jadi ini adalah dampak dari perkembangan yang tadi saya sampaikan, Pak. Jadi dampaknya itu justru kami kekurangan tadi. Jadi ruang guru kami tidak ada, ruang kelas tidak ada, dan yang terakhir itu ruang untuk multimedia, Pak, karena bantuan-bantuan yang kami peroleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan itu terpaksa kami pakai simpan di atas itu, nanti dipakai baru diantar ke ruangan-ruangan. Jadi 5 ruang belajar, kemudian 1 ruang guru dan 1 ruang multimedia, Pak. Jadi jumlah seluruhnya itu ada 7 ruangan yang kami butuhkan, dan itu sudah sangat mendesak. Karena kalau itu tertunda sampai 2-3 tahun lagi, saya tidak bisa bayangkan tahun depan anak-anak kami yang datang ke sini ini saya mau simpan kemana dan seterusnya. Jadi bagaimana mungkin kita menyikapi ini, harapan kami kepada stakeholder yang punya kewenangan terhadap ini, bagaimana kami diperhatikan terhadap sarana, ruang belajar, ruang guru, dan ruang multimedia itu untuk segera kami diberikan demi untuk peserta didik kami sendiri, Pak. Meskipun saya sampaikan tadi ruang belajar kan tadi kan ruang alat-alat pembelajaran itu Chromebook, LCD dan seterusnya itu hampir setiap tahun kami peroleh melalui bantuan Kementerian Pendidikan, Pak. Jadi justru kendalanya hari ini itu ruangan untuk memaksimalkan penggunaan itu yang tidak ada. Itu barangkali yang butuh perhatian, Pak. Makasih. Terima kasih kami dari News Perwadi News Online. Semoga pemerintah daerah, pemerintah pusat menyimak bincang-bincang kita ini bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Nusa Harapan Karma, Bapak Sudirman SPDMP. Terima kasih, Pak. Dan kembali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.